Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, jadi kita cangkruan di rumah saja. Topiknya menarik siang ini, yaitu Surabaya menuju The Real Smart City 2021. Gitu ya. Tentunya saya ditemani oleh beberapa narasumber yang sudah tidak asing lagi, gitu ya. Jadi saya perkenalkan ada Mas Aldi Lazuardi, gitu ya, sebagai Ketua Umum Surabaya Digital City, gitu ya. Jadi selamat bergabung Mas Aldi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi saya perkenalkan dulu Mas Aldi ini sebagai Ketua Umum SDC, Surabaya Digital City, suatu komunitas gitu ya. Surabaya kemudian juga menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Informasi dan Adaptasi Teknologi Digital di Kadin Surabaya. Oke. Narasumber berikutnya adalah Bapak Erik Zuri, gitu ya, selaku Ketua RT 4 RW 10 Medokan Ayu. Selamat siang Pak Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Anto, selamat siang. Oke, terima kasih sudah bergabung di cangkruan di rumah saja, gitu ya. Oke, Pak Erik ini juga selain menjabat sebagai Ketua RT 4 RW 10 sebagai Koordinator Informasi dan Teknologi di KIM, Kelompok Informasi Masyarakat Mekar, Medokan Ayu Berkarya, gitu ya. Oke, sesuai dengan temanya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat temanya cukup menarik, bagaimana Surabaya yang berulang tahun ke 727 baru saja 31 Mei kemarin, gitu ya. Dan kita akan membahas bagaimana sih Surabaya menuju The Real Smart City. Mungkin sambil lebih kenalan lebih dalam juga, Mas Aldi, mungkin saya persilakan lebih dulu tentang komunitas SDC. Monggo silakan Mas Aldi. Terima kasih Mas Anto atas waktunya. Jadi teman-teman, perkenalkan saya Aldi Lazuardi dari SDC. Jadi SDC itu kepanjangannya Surabaya Digital City. Jadi apa Surabaya Digital City itu? Jadi ini merupakan sebuah komunitas netizen sebenarnya, komunitas netizen, komunitas warganet yang paling besar di Surabaya dengan anggota kurang lebih sekitar 150.000 orang di dalamnya di situ. Dan kita salah satunya punya visi misi bagaimana Surabaya ini menjadi kota digital pertama di Indonesia. Itu adalah target daripada komunitas kita. Jadi sesuai dengan tema hari ini, saya kira ini tema yang sangat menarik sekali. Makanya teman-teman jangan sampai dari channel kita ini, karena ini nantinya akan ada sesuatu yang buat menarik buat kota kita tercinta. Mungkin itu Mas. Oke, saya berikan waktu sekarang berganti dengan Pak Erik. Mungkin bisa perkenalan diri lebih tentang Pak Erik gitu. Monggo silakan Pak Erik. Ya, baik, terima kasih Pak Anto. Selamat siang Pak Aldi. Kita bisa ketemu di live streaming ini. Ya, terima kasih Pak Anto. Jadinya kemarin itu mungkin mic-nya agak dekat ya Pak Erik ya. Oke. Sudah suaranya agak. Sudah ya. Oke ya, sudah ya. Oke. Sip. Jadi kemarin Pak. Itu judul untuk pembahasan cangkruk kita siang ini sangat cocok sekali dengan apa yang sudah pernah saya kerjakan atau berlakukan di RT saya. Karena pada waktu tahun kemarin itu pemilihan RT di wilayah saya sudah menggunakan proses digitalisasi, di mana yang biasanya warga itu memilih RT harus datang ke lokasi untuk contreng, ya istilahnya kan gitu bahasa kerennya sekarang, tapi di tempat saya tidak. Jadi warga sudah menggunakan aplikasi Android untuk bisa memilih ketua RT. Dia bisa datang ke lokasi dan juga bisa datang memilih di lokasi, juga bisa memilih dimanapun saja pada warga itu berada. Alhamdulillah juga kemarin saya juga mendapatkan kehormatan dari SDC pada waktu acara ulang tahunnya SDC Paldia. Saya mendapatkan penghargaan pada waktu itu di gedung Kominfo di daerah Madyani Waru. Nah, gitulah Pak. Jadi nanti ke depannya untuk tetap RT 4 RW 10 ini saya wujudkan untuk semuanya digitalisasi. Seperti nanti pembayaran iuran, warga itu tidak harus datang ke bendahara atau datang ke Dasa Wisma, jadinya sudah
menggunakan aplikasi. Terus nanti ke depannya juga ada surat menyurat. Surat menyurat untuk RT kan selama ini kan warga harus datang ke tempat saya untuk minta surat keterangan. Nah, nanti ke depannya warga itu tinggal buka aplikasi di Android aja, bisa mengisi di situ form pengantar RT RW, diisi selesai, nanti setelah itu di print, baru nanti ke tempat saya bisa untuk minta tanda tangan dan stempel. Segitu sih Panto, dari saya Panto. Setidaknya jadi ini ya, di kampung atau di perumahannya Pak Erick sudah menerapkan secara gambaran seperti itu untuk menyambut the real Surabaya Smart City gitu ya 2021. Ya. Paling tidak bisa menjadi pioner gitu ya untuk kampung-kampung yang lainnya. Oke. Kemudian saya mau dengar dulu apa yang ada program kerja apa dari teman-teman SDC untuk mendongkrak atau mendorong supaya the real Smart City Surabaya 2021 ini bisa kita capai seperti itu. Mungkin dari Mas Aldi bisa cerita sedikit apa yang sudah dilakukan gitu kan. Jadi seperti kemarin ini kita sudah bergerak di kampung-kampung. Jadi salah satu tugas kita kan memang bagaimana kita menebar sebuah kebaikan lewat teknologi digital. Jadi lewat grup Facebook kita itu kita selalu bagaimana yang namanya netizen atau warganet ini smart dulu. Karena begitu banyak sekali hoax itu yang sekarang bertebaran. Karena apa? Salah satunya adalah kurangnya edukasi dan kita tidak smart. Jadi kalau kita sudah bicara smart city, berarti ada level di situ yang namanya smart people. Nah, di sini peran daripada masyarakat itu ternyata sangat jauh dari apa yang kita harapkan bersama. Dan ini sebenarnya sudah menjadi tugas bersama kita untuk menjadikan masyarakat itu adalah masyarakat yang siap terhadap teknologi, menjadi smart people. Nah, kemudian kita sebenarnya sudah roadshow ke daerah kampung-kampung. Nah, karena kita memang temanya smart city. Jadi kalau kita sudah bilang smart city, yang artinya adalah bagaimana mewujudkan kota ini menjadi kota pintar. Sangat tidak mungkin kalau kita bicara smart city yang dalam notabene semuanya bicara teknologi, kalau kita masalah internet saja masih mahal. Nah, makanya di beberapa daerah sebentar lagi, dan ini sebenarnya sudah jalan, itu ada yang namanya semacam digitalisasi warga, Pak. Jadi digitalisasi warga ini semacam RT RW begitu. Jadi bagaimana internet yang biasanya mahal, internet sebagai jantung daripada smart city ini akan menjadi sangat murah sekali nantinya itu. Dan mungkin bulan depan ini sudah mulai kita running itu. Jadi bukan itu. Jadi internet yang mohon maaf kalau provider tertentu itu harganya sekitar 300.000, 400.000. Sekarang tiap rumah itu maksimal itu hanya dengan 100.000 sudah bisa digunakan secara unlimited, Pak. Jadi kalau misalnya satu rumah itu ada 5 orang, jadi kalau cuma 100.000 kan kurang lebih hanya sekitar 20 ribuan. Dan itu unlimited. Kita bisa YouTube-an, kita bisa WA-an, bisa semuanya kita bebas dari itu. Tidak ada kuota sama sekali. Nah, ini adalah jantung di mana Smart City akan bisa progres dengan semestinya. Nah, tidak hanya itu, nanti kita juga seperti yang Pak Eri tadi yang sudah lakukan, nanti kita ada semacam aplikasi buat warga. Jadi bagaimana warga itu bisa integrasi semuanya antar satu dengan yang lain, bagaimana mekanisme birokrasi dari RT sampai ke warga, RT sampai ke RW, RT sampai camat itu semua by aplikasi dan by sistem semuanya. Ini yang sudah akan kita jalankan untuk mungkin bulan depan mulai running. Mohon doanya saja, Pak. Oke, Mas Aldi, saya tertarik dengan yang disampaikan tadi terkait dengan yang internet sudah mulai masuk. Apalagi kita di tengah pandemi seperti ini kan memang kebutuhan internet sangat luar biasa, gitu ya. Sekarang udah menjadi kebutuhan primer karena kita tahu sendiri dunia pendidikan pun juga semua rata-rata belajarnya dari rumah. Teman-teman dari perkantoran pun juga adalah work from home atau bekerja dari rumah. Nah, kebutuhan internet ini yang jadi main utamanya, gitu ya. Nah, kira-kira sudah sampai di manakah, gitu kan? Implementasi yang internet murah itu tadi di Surabaya mungkin bisa dicontohkan kita sudah implementasi sampai di mana jalurnya seperti itu, sehingga nanti teman-teman masyarakat atau yang sedang melihat live ini bisa memanfaatkan internet murah tersebut. Monggo silakan Pak Aldi.
Jadi kita sudah trial sebenarnya, ada trial di beberapa kampung. Jadi ada sebuah kampung yang sudah kita trial, jadi kecepatan internet. Jadi semuanya itu kan kita kan tidak main-main. Artinya ada sebuah kampung sudah kurang lebih kita tes itu kurang lebih ada sekitar 10 sampai 20 rumah di situ. Dengan speed tertentu itu mereka menikmati internet sangat murah karena dengan saat ini 100.000 per bulannya. Jadi 100.000 per bulannya, tapi speednya luar biasa. Jadi kemarin sampai kita tes itu speednya itu kalau buat game berat kayak model Free Fire atau apa itu nggak lemot sama sekali itu, padahal itu semuanya sudah dipakai semua. Jadi YouTubean atau semuanya itu semuanya sudah terkoneksi, tapi tidak lemot sama sekali. Nah harapan kita nanti ada sebuah RT kita melakukan satu agreement atau semacam kesepakatan dengan beberapa RT di situ, di mana kalau mereka para RT atau RW nanti berkenan, nanti kita bisa pasangi itu semuanya. Tujuan kita satu, bagaimana menuju Surabaya menjadi the real smart city gitu. Jadi kalau kita ngomong smart city itu kan kita tidak ngomong yang namanya aplikasi, tapi ngomong bagaimana sebuah solusi. Nah solusi dari smart city bukan berasal dari atas sebenarnya. Solusi ini kebetulan kita harus rootnya dari bawah, dari level bawah. Nah, bawah ini kalau tidak tersentuh oleh dari pemerintah kota, nanti akhirnya nothing. Yang terjadi saat ini adalah pemerintah kabupaten atau kota yang terjadi banyak di Indonesia. Mereka tidak ada yang namanya program smart city dari level ke bawah. Mereka rata-rata dari atas turun ke bawah. Mereka menciptakan sebuah aplikasi A, B, C, D. Mereka kemudian mengklaim dirinya smart city, tetapi padahal yang smart itu ada aplikasinya. Sumber dayanya mohon maaf tidak smart sama sekali. Nah ini yang terjadi itu loh. Jadi banyak sekali ketika satu pemerintah kabupaten meluncing sebuah aplikasi, itu yang download itu cuma orang-orang itu aja, habis itu di uninstall. Nah ini yang banyak terjadi. Nah solusinya bagaimana? Nah solusinya itu kita harus urut ke bawah. Kita harus timkan benar-benar bahwa sesuatu smart city, sebuah teknologi ini sesuatu yang paling important gitu loh. Jadi memang harus kita edukasi pelan-pelan. Nah, di sinilah letak daripada Surabaya Digital City menjadi peran yang sangat penting di sini. Tentunya kalau misalnya di sini ada pemerintah Kota Surabaya di sini saya sangat berharap sekali kalau memang dukungan dari pemerintah itu loh. Artinya masalah smart city ini bukan hanya masalah kota, bukan masalah pemerintah, tapi kita kumpulin semuanya para stakeholder. Jadi kita satu wawasan bagaimana visi misi ke depan, bagaimana kita bentuk yang infrastruktur digital, itu kita komitmen bersama untuk kita bangun bersama. Dan saya yakin tahun 2021 kita akan menjadi kota satu-satunya nanti pertama di Indonesia menjadi kota digital. Itu harapan kami. Oke. Jadi ada beberapa mungkin yang bisa di-share gitu ya. Mungkin bisa dipromosikan juga ya. Aktivitas apakah Surabaya Digital City ini kopdarnya hanya melalui online atau biasanya kopi darat secara offline gitu ya, mungkin bisa disampaikan sehingga jadi jika ada teman-teman yang mau, saya juga mau interest nih, mau memberikan ide cara masuk ke Surabaya Digital City seperti apa itu Mas Aldi, atau hanya join ke Facebook atau ada aktivitas yang kopi darat yang dilakukan rutin oleh teman-teman SDC seperti itu. SDC ini kan sebenarnya kan awalnya kita dari media Facebook di situ. Jadi media Facebook di situ ada interaksi semua warga kota di situ. Jadi beberapa informasi, guyonan semua akan hadir di situ. Nah, kita juga ada yang namanya grup WA. Grup WA ini kebetulan karena kita integrated di situ 31 kecamatan se-Surabaya kita ada di situ. Dan semuanya mohon maaf kalau tidak tampung karena memang daya tampungnya WA kan kurang lebih sekitar ada 257. Yang ingin masuk juga luar biasa banyak sekali di situ karena pada saat Covid ini itu adalah sebuah media yang real dari grup kita. Jadi 31 kecamatan SDC. Jadi situ ada SDC Asemrowo, SDC Sawan, SDC Bulak, jadi SDC macam-macam seluruh kecamatan akan di situ. Nah, di dalam situ itu banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat di situ. Ada yang ada camatnya, ada babinsanya, ada babin kamtipnasnya, ada lurahnya, ada staf A, B, C, D dan semuanya ada integrated di situ. Jadi teman-teman nanti bisa dilihat dulu di Facebook kami, di situ sudah ada link khusus, ada 31 kecamatan di situ. Kemudian kita juga ada yang namanya exclusive member. Jadi exclusive member ini ada namanya grup WA. Jadi grup WA yang namanya Amazing di situ.
itu mereka memang mewajibkan harus punya kartu anggota resmi. Jadi official resmi SDC ada di situ gitu. Jadi ada semisi itu. Kurang lebih anggotanya sekarang ada 200-an kalau di grup WA yang resmi itu. Jadi mungkin itu sih gambarannya. Dan kemudian kalau kopdar kita setiap bulan ada kopdar di tempatnya selalu berbeda. Tergantung kadang-kadang ada teman yang minta rumahnya didatangi atau kadang-kadang kita tempat A, B, C, D. Jadi banyak kita kopdar di situ. Jadi teman-teman bisa melihat agenda kita di grup Facebook itu karena kita selalu update di situ. Oke, Saldi. Oke. Sekarang saya ke Pak Erik dulu. Jadi ini ada komen dari Kim Mekar Medoan Ayu. Mantap ini. Nah, ini kayaknya dari Pak Markus ya. Ikut berkomentar. Oke. Sekarang saya ke Pak Erik. Kira-kira Pak Erik bagi di penanganan atau penerapan gitu ya, penerapan Smart City di RT 4 sendiri. Kira-kira apakah sejauh ini sudah berjalan dengan lancar atau ada halangan apa yang mungkin Pak Erik bisa sedikit cerita? Apalagi di tengah pandemi seperti ini, itu kan nggak mungkin juga kita akan membayar iuran secara door to door seperti itu, gitu kan? Nah, mungkin Pak Erik bisa cerita ada gambaran seperti apa sehingga nanti penerapan Surabaya Smart City ini bisa kita capai seperti itu. Monggo silakan Pak Erik. Terima kasih Pak Anto. Jadi memang gini ya, kan memang kalau ada perubahan itu pasti kan ada kendala ya, apa ya maksudnya halangan-halangan lah yang untuk memuluskan suatu perbaikan tadi. Kalau selama ini di RT saya itu kendalanya adalah kalau untuk pembayaran iuran sekarang sudah mulai bertahap melalui perbankan, ya toh, perbankan dan nanti bisa di-share ke aplikasi. Nah, kendalanya itu ada di warga yang usia yang sudah sepuh-sepuh. Jadi selama ini kan dia kan tidak pernah menggunakan Android. Nah, tidak pernah menggunakan iPhone. Jadi dia masih mungkin HP ini pakai HP yang jadul seperti itu, Pak Anto. Jadinya ya kendalanya di situ. Jadinya gimana caranya kita pengurus ini bisa apa ya? Proses digitalisasi di RT 4 RW 10 itu bisa berjalan 100%. Nah, ini masih kita pikirkan untuk saat ini. Nah, selama ini yang warga yang masih sepuh-sepuh itu juga bilang, waduh Pak, kalau kita masih harus pakai digitalisasi karena saya ini orang lama, saya juga enggak tahu, apalagi HP saya juga belum Android. Nah, terus di tengah masa pandemi ini apa ya? Ya kita dari pengurus RT 4 sih ya fan-fan aja sih, rata-rata kita masih muda-muda semua ya. Jadi kita rapat pun juga kita tidak terkendala, kita bisa menggunakan Zoom juga. Seperti itu Pak Anto. Tapi hanya kalau digitalisasi kalau diterapkan di RT saya itu ya terkendalanya dengan warga-warga yang sudah usia tadi seperti itu. Jadi kita harus perlahan agar mereka juga bisa gimana caranya tidak apa ya? Tidak terkendala dengan proses digitalisasi tadi. Seperti itu sih Pak Anto. Oke, berarti tantangannya memang penggunaan gitu ya. Jadi ada fasilitas, tinggal bagaimana ke human-nya gitu kan. Betul. Memang adalah kendalanya adalah generasi-generasi yang sudah usia di atas yang mungkin nggak familiar dengan teknologi. Tapi kalau rata-rata kawasan warganya masih muda-muda gitu ya, akan jauh lebih cepat dan efektif gitu kan. Nah, oke, sekarang kira-kira dukungan sendiri dari teman-teman SDC. Beberapa waktu lalu memang RT 4 ini mendapat penghargaan sebagai kampung digital dari SDC gitu ya. Nah, kira-kira dukungan apa yang lebih masif yang bisa dilakukan oleh teman-teman SDC karena sebagai pioner mungkin dari RT 4 ini. Nah, mungkin ada apa yang secara masif dari dukungan dari teman-teman SDC seperti ini? Monggo Pak Aldi. Ya, sebenarnya kan salah satu tujuan kita itu kita harus menjadi apa namanya itu RT-nya Pak RI menjadi stimulus bagi RT-RT yang lain untuk bisa dicontoh. Makanya kita harus apresiasi RT-nya beliau tersebut dan kita viralkan. Nah, tidak hanya di situ nantinya. Jadi aplikasi yang beliau terapkan berupa e-vote itu mungkin nanti pada waktu pemilihan RT nanti bisa diterapkan di semuanya RT. Harapan kita ke situ gitu loh.
Nah, proses itu akan berjalan seiring dengan yang namanya digitalisasi warga. Nah, digitalisasi warga ini kan kita tidak bisa serta secara masif itu tidak bisa, karena kan memang salah satu kendalanya itu banyak gitu. Karena setiap RT itu pasti punya karakter yang berbeda-beda. Antara Surabaya Barat, Timur, Selatan, itu kan berbeda kondisinya begitu. Nah, kemampuan masing-masing RT juga sangat berbeda sekali. Jadi kalau kita sudah ngomong digital, memang ada beberapa alat-alat atau infrastruktur yang harus dibeli gitu loh. Nah, RT-RT atau perumahan yang dalam tanda kutip mereka kurang mampu, mungkin agak berat juga kalau mau melakukan digitalisasi itu kan gitu. Nah, ini kendalanya di situ. Nah, Oke. Nah, jadi saat ini kalau memang kita yang paling penting adalah kita punya komitmen bersama untuk maju. Artinya pembelian sebuah infrastruktur digital untuk menuju RT RW yang smart itu nanti kebetulan kan saya ada sedikit investor. Jadi ada beberapa investor yang memang dia akan mengalokasikan dananya untuk RT-RT untuk membantu masyarakat untuk digital. Itu aja. Oke. Jadi semoga memang dukungan memang berangkatnya memang dari grassroots gitu kan ya. Jadi untuk mewujudkan mungkin di Surabaya Drill, Surabaya Smart City 2021 memang grassroots-nya adalah dari RT, dari lingkungan RT dulu gitu kan. Dari penduduk, warga, RT, RW naik ke kelurahan dan ke kecamatan seperti itu. Oke, saya melihat bahwasanya memang beberapa kampung saya melihat jika di beritanya sudah menerapkan penggunaan e-voting sebenarnya. Tapi bagaimana dengan tata kelola yang ada di RT seperti itu? Jadi Pak Erik tadi sempat cerita harapannya adalah pembayaran iuran yang sudah mulai akan dijalankan, kemudian ada surat menyurat yang sudah menggunakan digital gitu ya, pelan-pelan diarahkan ke digital surat menyuratnya, sehingga dampak dari COVID ini memang bisa dilakukan sebenarnya jika memang Surabaya Smart City ini bisa berjalan seperti itu. Oke, Pak Erik, kira-kira gambaran ke depan, wujud nyatanya dari RT 4 yang telah mendapatkan penghargaan dari SDC. Kira-kira wujud nyata ke depan yang ingin Pak Erik canangkan atau ingin Pak Erik capai. Kira-kira seperti apa Pak Erik? Ya, saya tetap akan mempertahankan Pak Anto digitalisasi di RT 4. Karena nanti juga apalagi kan program pemerintah ini kan juga ada namanya BPJS Kesehatan, Pak. Nanti saya kepinginnya nanti dengan aplikasinya di si warga RT 4 tadi itu juga bisa ngelink ke BPJS Kesehatan, di mana warga hanya dengan tinggal di rumah stay at home itu sudah bisa membayar BPJS Kesehatan dengan melalui aplikasi yang ada di HP-nya. Terus kalau bisa nanti juga di warga saya itu kan juga banyak ini ibu-ibu yang ibu rumah tangga itu yang usahanya di kuliner. Nah, nanti dengan aplikasi tadi itu juga bisa nanti warga itu bisa saling tuker dagangan di situ. Jadi bisa mungkin beli makanan, beli apa itu bisa lewat aplikasi tadi seperti itu. Ya mungkin itu dulu Pak Anto, mungkin yang gambaran saya untuk ke depannya mungkin tidak muluk-muluk dulu lah, karena proses digitalisasi ini kan juga sesuatu yang baru ya buat warga kita, di mana warga saya ini sudah mungkin bukan hanya warga saya aja, mungkin warga di Surabaya ini untuk saat ini kan masih terbiasa dengan segala sesuatu yang manual. Jadi harus bertemu orang lah. Dengan adanya COVID ini kita bisa perlahan-lahan belajar untuk segala sesuatunya bisa melalui digitalisasi. Apalagi kan perbankan sekarang kan juga sudah bisa pakai mobile banking seperti itu. Terus isi pulsa pun juga sudah tidak harus pergi ke toko pulsa. Seperti itu saya pantau. Apalagi belanja lah. Kalau bisa belanja sayur lah nanti mungkin bisa lewat aplikasi seperti itu sih kalau saya ke depannya pantau. Memang benar-benar suatu yang sudah ada harapan seperti itu gitu kan, apalagi di tengah-tengah kalau saya lihat juga di RT 4 ini memang effortnya udah luar biasa dari Pak Erik seperti itu. Nah, tinggal bagaimana implementasinya kepada seluruh warga. Memang tantangannya adalah di warga sebenarnya. Ketika warga itu care, gitu kan, care dalam menggunakan aplikasi, sudah membiasakan diri, mungkin
akan menjadi pilot project bagi RT-RT lainnya gitu kan. Nah, tinggal bagaimana kita sama-sama beriringan berjalan antara RT 4 gitu ya, yang telah menerima penghargaan dari SDC, mendapatkan dukungan secara penuh. Nah, ini kan kebetulan Pak Erik ini juga aktif di Kim Mekar, Doan Ayu Berkarya, kelompok informasi masyarakat gitu kan, yang tadi Pak Aldi juga sampaikan bahwa dalam komunitasnya SDC semua perangkat gitu ya masuk dalam satu komunitas yang di SDC seperti itu. Nah, oke, saya mau ke Pak Aldi lagi ini. Pak Aldi, kira-kira 2021 sebentar lagi, gitu kan? 2021 sebentar lagi. Kira-kira apa langkah? Tadi saya sudah tanyakan sebenarnya. Ini sudah ada impian ini sebenarnya dari RT 4. Tentu komitmen untuk pingin maju di RT-RT ini yang harus dibangun sebenarnya. Nah, kira-kira apa stimulusnya lagi, Pak Aldi? Kira-kira stimulus apa sehingga RT-RT lain ini pun juga ikut punya cara, apalagi kita momentum. Ini adalah momentum, ada pandemi yang semuanya harus serba online, semua digital, sehingga ini adalah sebagai momentum untuk bagaimana kita bisa menerapkan Surabaya Smart City. Monggo, silakan Pak Aldi. Jadi kalau memang impian kita bersama Surabaya ini sudah menjadi the real smart city, semuanya akan mudah. Saya kira begitu. Karena yang namanya smart itu kita sudah pegang big data, dan big data itu semuanya sudah integrated semuanya. Seperti saat ini, di saat kita bilang Pak sudah pandemi. Kalau kita sudah smart city, artinya mohon maaf, artinya data yang dari bawah sampai ke atas itu kan selalu update. Tidak ada yang namanya kecurangan, tidak ada yang namanya orang mati itu dapat bantuan lagi, tidak ada yang namanya RT itu bingung, karena semuanya integrated. Data yang berawal dari RT itu secara real time akan dikirimkan ke yang namanya wali kota. Nah, itu akan real time, akan update terus. Bahkan kita sudah ada data untuk saat ini ya, ini mohon maaf sekali lagi, kemarin sudah saya kirimkan sebuah aplikasi khusus aplikasi COVID. Jadi saya sudah sempat kirimkan dengan gratis, saya hibahkan sebuah aplikasi yang namanya aplikasi pendeteksi COVID. Nah, ini negara-negara yang mengklaim dirinya smart city, jadi negara Korea Selatan, kemudian Singapura, bahkan China itu sudah memakai alat ini. Nah, alat yang akan kita pakai ini adalah memakai dengan teknologi yang namanya face recognize di situ. Jadi semua warga Surabaya ini bisa dimonitor oleh pemerintah. Semua warga Surabaya kalau dengan aplikasi ini semua akan bisa di tracking. Mana yang PDP, mana yang UDP, mana yang sudah positif, mana yang sudah sembuh. Semua data akan real time jadi satu, dan itu adalah stakeholder yang punya. Nah, ini yang sebenarnya yang harus kita lakukan dalam masa pandemi saat ini, yang harus kita lakukan itu. Nah, yang jadi masalah adalah apakah ini sudah diterapkan yang face recognition tadi yang Pak Aldi ceritakan gitu kan, untuk penanggulangan COVID gitu ya, deteksi COVID sejak dini mungkin ya, kalau kita menggunakan face recognition seperti itu. Apa sudah diterapkan atau masih hanya sebatas blueprint atau seperti apa kira-kira Pak Aldi? Mungkin bisa cerita di dalam untuk yang itu. Kalau aplikasi yang saya punya ini sebenarnya sudah ready. Tinggal kemauan dari pemerintah kota atau pemerintah provinsi untuk menggunakan ini atau tidak. Karena untuk menggunakan ini kan juga pasti jenjang juga paham. Satu, kita bicara faktor ekonomi, yang kedua kita bicara faktor politis gitu loh kan gitu. Nah, faktor politis ini yang agak ribet sebenarnya menurut kami gitu loh. Karena begitu kebaikan kita ingin yang namanya kita memberikan sesuatu sumbangsi anak bangsa ini buat pemerintah kota, nah nanti akan terbentur faktor politis, faktor A. Jadi ada banyak kepentingan yang nanti akan bermain di situ. Sehingga dalam tanggung jawab sampai detik ini pun program yang kami lakukan ya dalam ini gimana ya, belum terlaksana itu. Mungkin itu. Mungkin kalau saya tertarik sebenarnya dengan yang face recognition, jadi kita bisa tracking. Sebenarnya ini membantu juga ya dalam skala yang saat ini kita menerapkan PSBB sebenarnya di tahap 3 ini. Betul. Sebenarnya kalau itu ditaruh di pintu-pintu yang ditutup kayak di Waru ya, pintu-pintu batas kota
seperti itu. Mungkin akan jauh lebih efektif kalau ini memang bisa diterapkan seperti itu. Betul. Gitu sih. Ya kan, jadi memang dukungan utamanya adalah dukungan dari pemerintah, ya kan, untuk bisa menerapkan yang ada di pandemi, di tengah pandemi seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang kita bisa diskusikan hari ini. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Erik maupun Pak Aldi untuk bahan diskusi kita Surabaya Smart City. Mungkin Pak Erik. Kalau saya cukup, Aldi, Pak Anto, terima kasih saya. Jadi ya saya cuma berharap aja sih di program yang sudah dimiliki dan akan dijalankan oleh SDC ini bisa segera teraplikasikan, Pak, ke seluruh warga Surabaya, agar kita semua sudah dengan kegiatan kita setiap hari itu sudah bisa melakukan proses digitalisasi tadi. Tapi ya kembali lagi ke masing-masing individu, apakah mereka siap atau tidak siap. Jadi ya karena pandemi ini kan kita juga belum tahu kapan berakhirnya, apakah 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, ataukah 2 tahun ke depan. Nah, kita kan juga belum tahu. Seperti itu sih, Pak Anto, dari saya, Pak Anto. Oke, ini ada komentar dari Kim Mekar Medoanayu gitu ya. Lebih mantap lagi jika sosialisasi bisa teraplikasikan dan dipahami oleh RT RW. Sehingga cara praktek bisa di setiap RT karena ini sangat membantu sekali kinerja RT dan RW gitu ya. Yang secara otomatis sehingga pemerintah tingkat kelurahan maupun kecamatan hingga tingkat pemerintah pusat gitu ya, dapat merasakan terbantunya sistem. Jadi memang yang tadi disampaikan oleh Pak Aldi gitu ya. Jadi kita memang grassroots dulu dari bawah gitu ya, dari memang setingkat RT. Kalau ini memang sudah fix, bisa mungkin ditularkan dalam satu RW gitu ya, RT dalam satu RW. Nanti naik lagi tingkatannya adalah ke kelurahan gitu ya. Kelurahan nanti naik ke kecamatan sampai ke dengan pemerintah seperti itu. Oke, ini juga ada komentar dari Garasi Hobi kita. Semoga cepat terlaksanakan dan berakhir pandemi ini. Amin ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Ngapunten mau tanya. Saya lihat beberapa tempat dipasang panic button untuk menanggulangi COVID. Apakah efektif kalau dibuat COVID button? Seperti itu. Kira-kira gimana responnya dari teman-teman SDC, Pak Aldi? Ini ada pertanyaan dari Pak Romi. Masih di mute, Pak Aldi. Maaf, mic-nya masih di mute. Ya, baik. Terima kasih, Pak Anto. Jadi begini. Jadi apakah ada panic button di beberapa tempat? Itu kan begitu. Jadi panic button pun yang di sini ini kan tidak bisa secara merta, secara real time itu bisa dikatakan bahwa itu buat COVID, Pak, saat ini, Pak. Karena kan kita itu tidak tahu apakah itu orang itu positif atau tidak, kan kita nggak tahu di situ. Nah, banyak sekarang malah yang paling penting orang, mohon maaf, orang sakit jantung dikira COVID, orang sakit asma dikira COVID, bahkan yang terakhir orang sakit panu dikira COVID, Pak. Nah, ini semua orientasinya sudah benar. Kenapa? Karena semua simpang siur, Pak. Antara dokter satu sama yang lain itu juga berbeda. Antara menteri satu dengan yang lain juga beda. Antara kita ini sudah yang namanya disinformasi itu kita bingung yang namanya masyarakat ini. Yang asli ini yang mana? Kan begitu. Nah, kalau di aplikasi Pak Anto, jadi aplikasi yang kita pakai itu, Pak Anto, itu kita bisa secara real time, Pak Anto. Jadi semua warga kota, misalnya RT 4, kalau mendownload aplikasi yang namanya kita punya itu, mereka setiap saat ada beberapa jeda waktu yang bisa dilakukan sebuah regulasi, misal 1 jam sekali atau 2 kali sekali, mereka harus foto di situ. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi sehingga mereka itu akan selalu update terhadap perkembangan, Pak Anto. Yang kedua, teknologi yang kita pakai, kita langsung integrasi yang namanya dengan pemerintah kota. Kita langsung terintegrasi dengan yang namanya puskesmas dan rumah sakit yang siap menghadapi COVID. Itu hebatnya kita. Jadi contoh, ketika saya ini punya program, punya riwayat, punya histori, punya yang namanya COVID, kalau saya bergerak ke RT-nya Mas Santo, maka otomatis para stakeholder itu akan tahu. Itu, waduh, ini ada orang yang PDP mendekati di sana. Dan itu bisa dilakukan secara real time. Nah,
Perbedaannya dengan radar COVID saat ini, radar COVID yang punya pemerintah saat ini, radar COVID itu ada berdasarkan liputan. Contoh sekarang di Petemon, sekarang zona merah, kemudian di Medoanayu zona merah. Itu ada berdasarkan liputan, sesuatu yang sudah terjadi dikelompokkan menjadi sebuah laporan, kan begitu yang ada sekarang. Nah, terus bagaimana yang terjadi ketika orang-orang yang sudah zona merah itu bergerak di sawahan yang ternyata masih hijau. Nah, ini kan mereka tidak bisa tracking itu, Pak. Betul. Nah, berarti pada saat itu juga berarti sawahan itu sudah menjadi zona merah. Nah, ini yang mereka tidak punya sekarang, pemerintah itu loh. Nah, sebenarnya alat ini sudah kita bisa, Pak, gitu loh, Pak. Kalau mau hari ini pun sudah kita bisa pasang itu dan warga Surabaya bisa. Dengan istilah yang namanya Surabaya akan seperti Wuhan, tidak akan pernah terjadi kalau kita pakai alat ini. Gitu loh. Tinggal komitmen kita itu mau atau tidak untuk menggunakan itu loh. Itu aja sih, Pak. Oke. Jadi itu tadi ya menjawab pertanyaan Pak Romi gitu ya. Jadi untuk menanggulangi sebenarnya beberapa waktu lalu pun juga sama ya. Mungkin Pak Erik mungkin bisa cerita tentang penggunaan panic button yang ada di RT 4 gitu ya. Tapi memang peruntukannya waktu itu bukan sebagai COVID gitu ya. Betul gitu ya Pak Erik. Mungkin Pak Erik bisa cerita sedikit tentang pemanfaatan yang mau diterapkan dalam RT 4 tentang panic button seperti itu. Mungkin Pak Erik bisa cerita sedikit. Ya, baik Pak Anto, terima kasih. Benar Pak Anto, betul apa yang diinformasikan oleh Pak Angdi. Kalau panic button itu tidak bisa, kalau menurut saya ya itu masih tidak bisa untuk dipergunakan untuk COVID button, karena kan COVID ini kan menyerang ke dalam tubuh manusia berupa virus ya. Kita sendiri aja tidak tahu orang ini terkena virus atau tidak. Tapi kalau panic button kan sudah bisa digunakan untuk kondisi yang nyata. Seperti apa? Seperti gempa bumi, banjir, seperti itu. Nah, kemarin memang di wilayah RT saya pengen saya kasih satu panic button, saya taruh di pos satpam atau bisa online di masing-masing HP pengurus, dan ada satu sirine untuk alarm. Mungkin akan bukan hanya satu sih, beberapa di titik lah di masing-masing gang itu nanti apabila ada kondisi darurat, baik itu apakah gempa bumi ataukah banjir ataukah tanah longsor, itu dari pengurus atau satpam bisa mengaktifkan panic button tadi dengan harapan memberikan peringatan atau informasi pada warga di wilayah saya bahwa sedang terjadi kondisi darurat dan warga harus mengamankan diri masing-masing atau berkumpul di titik kumpul, karena kan wilayah saya ini kan sangat bisa dibilang rawan karena dekat sekali dengan laut seperti itu Pak Anto. Jadi kemarin kan saya kepikiran seperti itu, apalagi kan Surabaya infonya ada dilewati oleh patahan, di mana patahan tadi kan juga di daerah Rungkut berasalnya. Seperti itu sih kalau panic button Pak Anto. Oke. Ya. Oke, ini direspon oleh Pak Romi. Mungkin ada kendala Pak Erik. Halo. Ya Pak Anto. Ya. Oke, ini ada kendala koneksi gitu ya, Pak Erik ada ini. Ya. Jadi kira-kira yang sudah dilakukan apa saja Pak? Kira-kira bisa cerita di RT 4 untuk penanganan COVID gitu ya, dengan memanfaatkan teknologi. Kira-kira apa yang sudah dilakukan? Apa yang sudah dilakukan oleh beberapa pengurus terkait dengan adanya COVID? Mungkin agenda rapat, pembayaran nanti sudah diceritakan. Gimana untuk kegiatan biasanya yang aktif untuk sosialisasi rapat atau apa? Apa yang sudah dilakukan oleh dari RT 4? Ya sekarang dengan pengurus RT 4 ya kita terus memberikan himbauan kepada warga melalui grup WhatsApp, baik WhatsApp di warga grup RT 4 dan ibu-ibu, tentang protokol kesehatan yang sudah distandarkan oleh pemerintah. Jadinya saya himbau warga di RT 4 RW 10 tetap selalu menjalankan protokol kesehatan. Seperti apa? Wajib menggunakan masker selama berada di wilayah RT 4 RW 10 GPA. Terus diimbau juga kepada warga untuk menyiapkan alat atau tempat wajib cuci tangan pakai sabun. Terus tetap harus menjaga jarak minimal 1-2 meter
dan menghindari kerumunan lebih dari 5 orang. Nah, seperti itu Pak Anto. Jadi saya masih berusaha untuk memberikan woro-woro tentang informasi seputar COVID dan persebaran COVID yang ada di wilayah Medoanayu kepada warga. Agar warga RT 4 tetap waspada dan disiplin. Karena ini sudah kita berbicara masalah pandemi. Siapapun bisa terkena wabah ini, penyakit ini tadi. Seperti itu Pak Anto. Dan tetap saya juga apabila ada warga-warga kita yang baru pulang dinas atau bepergian dari luar kota, itu saya wajibkan untuk memberikan informasi ke saya, dan tetap saya minta untuk mengirimkan foto KTP, foto KK untuk nantinya saya laporkan ke puskesmas. Dan warga yang pulang dari luar kota, luar Surabaya, itu wajib menjalani karantina mandiri selama 14 hari di rumah tanpa harus keluar sedikit pun dari rumah. Seperti itu Pak Anto. Oke. Jadi ini ada respon balik dari Pak Romi, mungkin Pak Aldi yang bisa jawab gitu kan. Nah ini ya. Jadi kapan lalu BPS gitu ya melakukan sensus mengenai data masyarakat, namun tidak ada data mengenai riwayat kesehatan. Jadi tracking riwayat kesehatannya tidak ada. Mungkin yang tadi disampaikan Pak Aldi, ada beberapa yang sakit jantung dibilang di COVID gitu ya, sampai yang ekstrim sakit paru dibilang kena COVID juga gitu kan. Jadi data masyarakat namun tidak ada data mengenai riwayat kesehatan gitu ya. Mungkin ini masukan aja dari Pak Romi, mungkin Surabaya sebagai pelopor Smart City bisa dibuatkan yang lengkap dengan riwayat kesehatan warga Surabaya seperti itu. Kira-kira itu masukan dari Pak Romi. Mungkin ada tanggapan dari Pak Aldi. Monggo silakan Pak Aldi. Jadi betul sekali apa yang dibilang Pak Romi itu. Jadi kalau misalnya kita sudah Smart City, itu semuanya by sistem, Pak. Jadi bahkan kalau kita di Singapura itu hanya dengan satu chip, dengan single ID kita itu sudah ketahuan kita riwayat kita. Kita itu pernah sakit apa, kita pernah itu mencuri apa, kita mau pergi kemana, itu kita sudah terdeteksi semuanya di situ Pak. Semuanya ada rekamannya di situ. Nah, antara riwayat satu dengan yang lain itu integrated. Walaupun kita ke rumah sakit manapun, kalau itu chip itu sudah dimasukkan dengan orang tertentu Pak, itu riwayatnya keluar. Nah, itu yang harusnya kita dilaksanakan. Sehingga mohon maaf kalau di sini Bapak misalnya habis kontrol di rumah sakit A misalnya itu, Anda kan tetap dikontrol lagi di rumah sakit B Pak. Akhirnya biaya di situ akan membengkak sama sekali di situ. Nah ini yang terjadi di banyak rumah sakit begitu. Ada yang rumah sakit A, misalnya kita sudah dicek, Anda kontrol ke rumah sakit B, tidak percaya sama keberadaan rumah sakit si A, Anda disuruh cek lagi di situ. Nah dengan adanya riwayat kesehatan yang integrated di situ itu diharapkan semuanya itu akan menjadi sesuatu yang namanya kita itu lebih mudah semuanya Pak. Itu harapan kita kan Surabaya menjadi awal menjadi kota yang Smart City, sehingga semuanya itu nanti terkumpul yang namanya big data Pak. Jadi big data itu yang nanti Pemkot yang punya itu. Jadi mulai data yang namanya BPS, BPJS, itu data MBR semuanya akan mengerucut jadi satu Pak. Jadi kalau saat ini mohon maaf, yang kemarin terjadi itu banyak RT RW itu bingung. Ini orang kaya-kaya kok banyak sekali yang sudah dapat. Ternyata yang data yang diambil itu ada data 3-4 tahun yang lalu gitu loh, yang tidak update gitu loh. Jadi bahwa tetangga saya ini rumahnya makro tingkat 3 itu dapat BLT gitu loh. Nah, ini yang banyak terjadi. Kenapa? Karena tidak update. Nah, kita harapkan kalau itu integrated dari bawah ke di sini, mohon maaf, tanpa kita monitoring pun, kita ada yang namanya artificial intelligence itu, kita pakai itu yang disebut. Orang tidak akan berbohong di situ, Pak. Itu loh. Jadi mohon maaf, ketika Anda itu saat ini itu pura-pura kaya atau pura-pura miskin, itu akan ketahuan di sistem, Pak. Bagaimana itu caranya, itu adalah masalah sebuah teknologi, nanti biar yang pikirkan itu. Yang pasti adalah kita adanya teknologi ini adalah menjembatani bagaimana Surabaya menjadi lebih baik. Dan sebagai monitor dan kontrol itu yang punya teknologi yang lebih baik. Jadi harapan kita Surabaya akan menjadi kota digital, itu aja Pak. Oke. Jadi satu lagi Pak, pertanyaan dari saya Pak. Kira-kira yang dari face recognition apakah juga integrate dengan yang disampaikan oleh Pak Romi? Jadi ada memang apakah sudah terintegrate atau memang belum terintegrate? Ataukah face recognition itu hanya untuk deteksi saja ketika ada gejala COVID atau tidak, tanpa melihat tracking yang ada gitu. Kira-kira sudah ada atau belum Pak Aldi? Jadi untuk saat ini memang kita desain menjadi COVID Pak.
Tetapi data itu tergantung daripada pemerintah kota nantinya mau diarahkan kemana. Satu, bisa sensus penduduk. Yang kedua, bisa dipakai untuk data MBR. Yang kedua, lewat pembagian ABCD. Yang kedua, bisa sosialisasi Pemkot. Itu banyak, Pak. Jadi fiturnya nanti banyak, tinggal kita ditambahi, tinggal di-upgrade saja. Jadi kalau mau dibuat dari sisi itu kesehatan, ini sangat bisa, sangat luar biasa. Sangat bisanya, Pak. Apalagi kalau ini dipakai data MBR untuk menerima ini Pak ya, menerima bantuan-bantuan, itu sangat akurat sekali Pak kalau mau dipakai itu. Nah makanya saya berharap sekali kalau pemerintah kota atau pemerintah provinsi untuk pakai alat ini. Kenapa? Jadi nanti tidak ada lagi yang namanya itu kegelisahan di warga ini, karena semua pasti akan tepat sasaran dan semua bisa kita monitoring Pak. Itu. Oke. Ya, saya melalui WhatsApp gitu ya, saya mengundang Ketua Kim Medoan Ayu, nampaknya masih terkendala masalah koneksi gitu ya. Jadi saya belum bisa menghadirkan Ketua Kim Medoan Ayu gitu kan. Mungkin di next cangkruan saya bisa mengundang Ketua Kim Pak Markus LPMK Medoan Ayu seperti itu. Mungkin yang terakhir mungkin Pak ada closing statement mungkin dari Pak Erik dulu tentang the real Surabaya Smart City. Kira-kira apa harapan dari Pak Erik? Closing statement dari cangkruan kita siang hari ini. Monggo Pak Erik. Oke, terima kasih Pak. Kalau saya closing statement, warga Surabaya harus siap mengikuti atau apa ya? Harus menjalani proses digitalisasi untuk segala bidang, karena kita tidak tahu COVID ini akan berakhir sampai kapan. Itu aja ya Pak. Jadi ya digitalisasi harus bisa diterima di semua kalangan dan di semua usia. Itu aja. Oke. Terima kasih closing statement dari Pak Erik. Mungkin dari closing statement dari Pak Aldi. Monggo Pak Aldi. Ya Mas Anto, jadi pesan saya bahwa Surabaya suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus menuju the real smart city. Karena sebuah kota atau sebuah negara itu kalau kita tidak, yang namanya tidak maju dalam bidang teknologi, tidak adaptif dari sebuah teknologi, kita akan menjadi negara yang terjajah oleh negara yang lain. Harapannya saya Surabaya menjadi kota digital. Itu saja mungkin. Kota digital. Oke. Jadi itu saja. Ini Pak Markus pun juga masih kesulitan masalah koneksi. Jadi nanti mungkin kita the next cangkruan lagi dengan topik yang mungkin seperti apa Surabaya Smart City, penerapan dan implementasinya mungkin jadi topik menarik, hangat untuk menyambut 2021 seperti itu. Oke, terima kasih narasumber saya siang hari ini, sangat luar biasa. Terima kasih waktunya Pak Aldi. Terima kasih Pak Erik atas waktunya. Oke, semoga cangkruan kita siang ini bisa paling nang di